Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lia Widatus Solihah dengan NIM 1262052111040 dari kelas PGMI 4B, mata kuliah Sejarah Kebudayaan Islam. Dosen pengampu Ibu Maftuha MPD, Win 1 Tulungagung. Dalam video ini akan saya terangkan tentang masa remaja Nabi Muhammad SAW, yakni akhlak luhur Nabi Muhammad SAW. Sebelum kita masuk ke materi, langkah baiknya kita melihat petunjuk terlebih dahulu. Petunjuk penggunaan yang pertama yaitu beranda. Klik beranda untuk menuju halaman utama. Yang kedua, tujuan. Klik tujuan untuk melihat tujuan pembelajaran. Klik materi untuk melihat materi pembelajaran. Klik contoh untuk melihat contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Klik evaluasi untuk melihat soal-soal evaluasi. Klik kuis untuk melihat soal-soal kuis pilihan ganda. Klik rangkuman untuk melihat rangkuman materi secara lebih singkat. Baik, langsung saja kita menuju ke tujuan pembelajaran. Yang pertama yaitu untuk mengetahui masa remaja Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, mengetahui akhlak luhur Nabi Muhammad SAW. Baik, langsung saja kita masuk ke materi. Yang pertama yaitu masa remaja Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad lahir di kota Makkah pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal yang bertepatan pada tahun yang disebut dengan tahun gajah atau tahun 570 dalam kalender Masehi. Ketika Nabi Muhammad berusia 12 tahun, beliau telah diasuh oleh Abu Thalib yang merupakan paman dari Nabi Muhammad. Dan beliau diajak oleh Abu Thalib pergi ke negeri Syam yang sekarang meliputi Suriah, Palestina, Yordania, dan Lebanon, itu untuk berdagang. Ya, itu adalah gambar negeri Syam sekarang. Yang selanjutnya yaitu akhlak luhur Nabi Muhammad SAW. Perbedaan masa remaja Nabi Muhammad dengan remaja lainnya adalah sifat dan watak beliau. Bermain dan bekerjanya senantiasa menjadi contoh teladan bagi remaja-remaja lainnya. Masa remaja Nabi Muhammad digunakan untuk kegiatan yang baik, walaupun beliau melewati masa remajanya tanpa didampingi orang tuanya. Namun Abu Thalib sebagai paman telah mengambil alih peran sebagai ayah. Bersama pamannya, Nabi hidup sederhana secara materi dan gaya. Kesederhanaan itu membuat Nabi menjadi sosok yang mudah berempati pada kaum lemah, miskin, dan terpinggirkan. Nabi Muhammad memiliki sifat tabah, sabar, hormat, taat, dan rajin bekerja. Beliau sangat dicintai oleh teman-teman sebayanya karena tidak pernah bohong, tidak sombong, maupun menyakiti orang lain. Sifat-sifat tersebut itu harus kita tiru dan kita praktikkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama untuk para remaja. Yang selanjutnya yaitu contoh penerapan sifat dan kepribadian Nabi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu tidak sombong kepada sesama, bersikap baik kepada teman sebaya, tidak merendahkan orang lain, dan jujur dalam segala hal.
Selanjutnya yaitu kuis. Kuis yang pertama. Silakan diangan-angan untuk jawabannya. Pada usia berapakah Nabi Muhammad diasuh oleh Abu Thalib sang paman? A. 12 tahun, B. 16 tahun, C. 17 tahun, dan D. 18 tahun. Silakan untuk memikirkan jawabannya sebentar saja. Baik, kita akan memastikan perkiraan jawaban teman-teman. Jawaban yang benar yaitu 12 tahun. Baik, kita masuk ke kuis berikutnya. Ke negeri manakah Nabi Muhammad dan Abu Thalib berdagang? A. Syam, B. Paris, C. Madinah, dan D. Yaman. Pasti ini sangat mudah untuk teman-teman karena tadi sudah dibahas di depan. Tidak usah berlama-lama, langsung saja kita klik jawaban yang benar, yaitu A. Syam. Nabi Muhammad dan Abu Thalib berdagang ke negeri Syam. Yang selanjutnya, salah satu sifat yang dimiliki Nabi Muhammad SAW adalah A. Tabah, B. Sabar, C. Taat, dan D. Semua jawaban benar. Pasti teman-teman sudah bisa menebak apa jawaban dari kuis yang satu ini. Jadi langsung saja jawabannya yaitu D. Semua jawaban benar. Ya, Nabi Muhammad memiliki sifat tabah, sabar, dan taat. Di luar sifat-sifat yang tertera di video ini, Nabi Muhammad masih memiliki berbagai sifat-sifat yang sangat mulia dan patut untuk dijadikan suri tauladan kita. Kuis yang keempat. Saat usia 2 tahun, Nabi Muhammad diajak pamannya ke negeri Syam untuk A. Perang, B. Nguli. Apakah Nabi Muhammad juga pernah nguli? C. Bertani, dan D. Berdagang. Untuk jawaban yang benar yaitu D. Berdagang. Kuis selanjutnya. Pada masa remaja, Nabi Muhammad telah menunjukkan A. Ucapan yang kasar, sifat yang keras, perilaku buruk, akhlak yang lunak. Pasti ini juga sangat mudah karena ada satu sifat yang tidak sama, yaitu D. Akhlak yang lunak. Kemudian kuis tadi kita lanjutkan menuju ke evaluasi. Evaluasi di sini saya mencantumkan soal-soal isi. Yang pertama, apa yang membedakan masa remaja Nabi Muhammad dengan remaja-remaja lainnya? Apakah kalian masih ingat? Tadi di depan sudah dijelaskan. Yang membedakan masa remaja Nabi Muhammad dengan remaja-remaja lainnya adalah pada sifat dan watak beliau. Nabi Muhammad mempunyai sifat yang tidak pernah bohong, tidak sombong, dan tidak menyakiti orang lain. Yang selanjutnya, sifat apa yang dimiliki Nabi Muhammad saat remaja? Yang pertama yaitu tabah, sabar, hormat, taat, dan rajin bekerja. Baik, yang selanjutnya yaitu mengapa Nabi menjadi sosok yang mudah berempati pada kaum lemah, miskin, dan terpinggirkan? Jawabannya yaitu karena Nabi Muhammad hidup sederhana
secara materi dan budaya bersama pamannya yaitu Abu Thalib. Materi selanjutnya yaitu rangkuman. Di sini saya sudah merangkum semua materi secara singkat, yaitu Nabi Muhammad lahir di Mekah pada tanggal 12 Rabiul Awal. Pada saat berusia 12 tahun, beliau telah diasuh oleh pamannya yang bernama Abu Thalib. Nabi Muhammad beserta pamannya pergi ke negeri Syam untuk berdagang. Nabi Muhammad remaja memiliki sifat dan akhlak yang baik yang bisa menjadi contoh pada remaja-remaja lainnya. Beliau juga hidup sederhana dengan pamannya. Masih ingat pamannya tadi siapa? Ya, Abu Thalib. Nabi Muhammad memiliki sifat tabah, sabar, hormat, taat, dan rajin bekerja, serta tidak sombong dan tidak menyakiti orang lain, sehingga beliau sangat dicintai oleh teman-temannya, terutama teman-teman sebayanya pada usia 12 tahun. Baik, mungkin sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Bila ada salah kata dan tipu, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.